Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerdas sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar belajar bahasa Inggris Part 1. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk, kita simak bersama-sama. Oke, jadi buat teman-teman yang baru ingin belajar bahasa Inggris, language structure atau struktur bahasa atau yang biasa juga disebut dengan unsur-unsur bahasa ini bisa dibilang menurut saya merupakan materi yang sangat pokok dalam mempelajari bahasa. Tidak hanya dalam bahasa Inggris, tapi ketika teman-teman ingin mempelajari bahasa lain pun, misalnya bahasa Arab, bahasa Italia, ataupun bahasa Prancis, materi ini akan teman-teman temukan pertama kali. Jadi, kedepannya kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam mengenai materi ini dan bagian-bagiannya tentunya. Namun, pada video pertama ini kita hanya akan membahas mengenai apa saja sih unsur-unsur dari bahasa itu dan apa sih definisinya. Nah, teman-teman, secara umum ada 5 atau 6 unsur dalam bahasa yang teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah phoneme dan morpheme, kemudian yang kedua adalah word, dan yang ketiga adalah sentence, clause, dan yang terakhir adalah paragraf. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara ringkas apa sih definisi dari masing-masing unsur tersebut. Nah, yang pertama adalah phoneme dan morpheme. Saya yakin teman-teman sebenarnya sudah tahu sih apa itu phoneme dan apa itu morpheme. Hanya karena bahasanya asing saja bagi teman-teman, sehingga mungkin ada beberapa yang belum tahu. Dalam bahasa Indonesia, phoneme biasa disebut dengan huruf, sedangkan morpheme biasa disebut dengan imbuhan. Nah, saya yakin sekarang semuanya langsung paham kan? Jadi kita langsung lanjut saja ke unsur yang berikutnya. Yang kedua adalah word, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kata. Secara definisi sih, kata adalah kumpulan beberapa huruf menjadi satu dan memiliki arti. Teman-teman biasa dengarkan saat waktu SD dulu. Contohnya adalah car, yesterday, tiger, dog, lamb, kemudian ada love, father, mother, apple, fruit. Nah, jadi kalau kumpulan huruf itu tidak memiliki arti, misalnya B, R, D, C, T, S, K, K, dan seterusnya, nah itu tidak bisa disebut dengan kata yang teman-teman. Jadi kata itu harus merupakan kumpulan dari huruf, kemudian harus memiliki arti. Nah, yang ketiga adalah clause atau klausa. Nah, buat teman-teman yang masih asing dengan kata ini, clause secara sederhana bisa didefinisikan sebagai gabungan dari beberapa kata yang minimal terdiri dari satu subjek dan satu verb atau kata kerja. Misalnya, saya makan. Saya adalah subjek dan makan adalah kata kerja. Contoh dalam bahasa Inggris bisa teman-teman lihat di layar. She cooks a fish. Kemudian ada they play football. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa she itu merupakan subjek dan cooks atau memasak merupakan kata kerjanya. Kemudian ada they yang merupakan subjek untuk mereka dan play merupakan kata kerja atau bermain. Jadi, syarat minimal sebuah clause adalah memiliki subjek dan kata kerja atau verb ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah sentence. Apa sih sentence itu? Nah, kalau secara definisi, sentence adalah terdiri dari satu klausa atau lebih dari satu klausa. Means that clause is a part of a sentence. Jadi dalam sentence terdiri dari satu clause atau lebih. Jadi sebenarnya sentence dan clause ini menurut saya sih sama aja ya teman-teman. Hanya berbeda dari strukturnya saja. Kalau clause adalah subjek ditambah verb, sedangkan sentence bisa subjek ditambah verb dan bisa lebih dari itu. Artinya bisa lebih dari satu klausa. Nah, sekarang kita punya contoh dari sentence atau kalimat. They, di sini they ya teman-teman. They ate so much food yesterday.
then they cannot move anymore. Mereka makan terlalu banyak makanan kemarin sehingga mereka tidak lagi bisa bergerak, artinya kekenyangan. Nah, di sini ada dua clause yang membentuk satu kalimat. Satu lagi buat teman-teman yang suka menulis atau suka membaca, dalam sebuah tulisan kita bisa lebih mudah membedakan yang namanya sentence dan clause. Karena pada umumnya sebuah sentence akan diakhiri dengan titik. Jadi kalau teman-teman mendapatkan sebuah kalimat atau clause kemudian ada titik di akhirnya, nah itulah akhir dari sebuah sentence itu. Artinya itu adalah sebuah kalimat. Nah, yang terakhir adalah paragraf. Saya pikir teman-teman sudah tahu ya semuanya apa sih paragraf itu. Kalau secara definisi sih, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang menjadi sebuah paragraf. Nah, kita bisa dilihat di layar sebuah contoh paragraf. Nah, this example shows that ada 3 sentence yang membentuk paragraf ini. The first one adalah yang berwarna putih dari a shoemaker hingga of shoes. Kemudian the next one adalah yang berwarna hijau, and the last one adalah yang berwarna pink. Nah, saya pikir mungkin sampai di sini saja ya teman-teman untuk video yang pertama kita. Sangat singkat karena saya hanya memberikan pengantar awal buat teman-teman. Dan in the next video kita akan mempelajari lebih dalam satu persatu dari unsur-unsur bahasa ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, dan share channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.